Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Sahabatku, teman saya motor dimanapun Anda berada, sehat selalu, rukun, damai, rukun karo bojone nomor 1. Anake moro tuane ya. Bapak ibu tonggo. Nah, lagi dulu. Tonggo ini penting, tonggo ini ngeluwi dulur. Nah, ini pesan saya di situ. Kita ada apa-apa itu dengan tetangga, karena orang yang terdekat kita itu dengan tetangga. Jadi wis to, ojo katik ngomel, ojo katik madul nek dirasani tonggo. Tonggoku kuwi ngene. Ya gitu memang bermasyarakat ya begitu. Kalau kamu ndak dingini sama tetangga siapa? Kan gitu. Ndak mungkin toh kamu itu dirasani sama orang Amerika sana, orang Inggris, orang apa maneh Presiden Vladimir Putin rasanya awakmu itu gak mungkin gitu loh. Ayo tonggomu itu mau. Nah, itu penting. Jadi dimanapun kita hidup itu saling menghargai, menghormati. Saran saya hari ini itu rukun, damai, agawe, santoso. Silakan diartikan sendiri, itu bahasa Jawa. Oke, ini saya mau mereview edukasi tentang Honda Jazz. Jadi Jazz ini adalah Jazz generasi pertama yang sudah mengalami facelift lah gampangannya gitu. Jazz ini mulai tahun 2004 hingga 2008 untuk Honda Jazz. Kalau yang 2001, 2, 3 atau 4 awal itu ada yang namanya Honda Fit. Nah, ada yang 1300, ada yang 1500. Kalau STNK-nya sudah bunyi Jazz 2004 up itu pasti 1500 cc. Apa aja tentang mobil ini, bagaimana? Ikuti terus videonya sampai akhir, jangan di skip, dan ikuti video berikut. Pertama, mobil ini adalah timeless. Ini adalah produksi Honda timeless. Jazz itu produksi 2001, 23 atau 2004 awal masuk Indonesia dalam bentuk Honda Fit. Ada yang 1300, ada yang 1500. Kemudian 4, 5, 6, 7, 8 modelnya masih begini, dan 2008 itu masih ada yang sudah ada yang Jazz RS orang bilangnya. Ada Jazz S, Jazz RS 2008. Tapi ini Jazz ini 2008. Ini yang last edition atau ya mungkin bisa dibilang facelift-nya lah. Untuk Jazz 2007-2008 ada MMC apa top grade, ini top grade ya. Jadi spion itu bisa ngelipat sendiri. Lampu ini akan sewarna bodi semuknya di sini. Jadi kalau lampunya lampunya ini mobilnya hitam, ininya akan hitam. Mobilnya kuning, ininya akan kuning. Reflektornya, mobilnya merah, ininya akan merah. Nah gitu. Dan jangan berharap untuk Jazz di tahun ini dia lampunya masih bagus, mesti ya sudah budak-budak begini. Ini bisa ngelipat sendiri yang tipe top grade. Teman-teman hati-hati ketika beli Jazz yang awal 2004 lah, mungkin dicek dulu STNK-nya. Karena kalau teman-teman dapatnya itu Honda Fit, itu nanti Fit bagus, dia build up. Tapi nanti teman-teman kalahnya dari sisi purna jual. Jadi dari sisi ekonomi teman-teman akan kalah secara purna jual. Jadi nanti kerugiannya lebih banyak gitu loh ya. Nah itu kadang-kadang juga banyak yang jual itu nggak cerita. Jadi orang jual itu harus cerita sama yang beli. Jadi ojo manfaatno, ojo aji mumpung. Nek roh wong nggak ngerti itu terus aji mumpung. Nah, mumpung wongnya nggak ngerti sikat aja, jangan gitu. Rezeki itu banyak belakang.
banyak rezeki yang datang di belakang daripada yang di depan. Wis to, sing sabar, sing ngalah. Oke ya, mobil ini timeless, mobil ini tidak panjang tapi dalamnya lega. Ini salah satu menangnya daripada si Jazz. Kemudian saya mau bahas velg. Ini velg sudah rubahan, tidak orinya. Nah, rata-rata juga sudah rubahan. Mobil ini memang kalau dikasih dirubah velgnya begini dia cakep. Kalau mobilnya hitam, velgnya bagusnya yang grey begini, coklat grey ataupun putih velgnya. Nah, untuk ini bumper, jangan pernah berharap kalian beli Jazz yang tahun segini, walaupun Jazz, kecuali Jazz baru ya yang harga 200 juta ke atas. Kalau kalian Jazz harga 100 ke bawah, jangan berharap bumpernya masih rapat. Kalaupun toh rapat ini pasti kawatan, kalau enggak gitu hanya cepretan, karena ini pasti hancur, gigi plastiknya pasti hancur. Kecuali kalian belinya yang betul-betul rare item yang simpanan kayak gitu, tapi kan harganya juga enggak masuk akal. Jadi bumper keempat sisinya mulai depan belakang ini pasti ini giginya habis. Jadi gini loh, giginya ini habis. Jadi rapatnya rapet ini. Nah, kalau mau rapat dikasih klip. Kalau kasih klip atau sampai taleni kawat dari dalam, itu sebetulnya ada gigi plastiknya ini kalau beli. Tapi jarang banget orang mau belikan itu. Ya 90 sekian persen di pasar beginilah keadaannya. Itu terjadi pada semua mobil lain yang berfender pendek ya. Jadi mobil-mobil yang pendek itu terutama City Car, termasuk yang lain-lain juga sama. Nah, itu karena kan dipakai nyanggro atau apa kayak gitu. Mobil ini kecil tampilannya, tapi dalamnya luas. Nanti tak bahas nanti masalah dalam. Untuk lampu dia yang sudah 2007-2008, lampu belakangnya nih bermodel seperti rumah tawon atau ini LED titik-titik. Apakah bisa Jazz yang lama 2004-5 sebelum facelift digitukan? Bisa, beli lampu itu juga nggak mahal. Ya nggak mahal ya, sekitar tetap masih angka 2 juta lebih. Nah, gitu ya. Sekarang kita buka bagasinya. Ini VTEC, jadi mesinnya itu ada varian VTEC sama DSI. Nanti saya jelaskan di bagian mesin. Nah, kemudian di sini ini emblemnya asli Sport ya, Jazz Sport. Ini top grade tipenya. Nah, ini ada titiknya harusnya. Jadi Jazz ini emblem ini harusnya ada titik. Cuma hampir semuanya Jazz di lapangan nggak ada titiknya yang orisinil. Kenapa? Ada rumor bahwa titiknya ini mengandung bahan seperti emas. Kalau nggak salah itu rumornya begitu. Jadi di mana-mana kalau parkir hilang, cukit orang. Kalau nggak gitu sengaja diambil sama pemiliknya sendiri sebelum diambil orang katanya. Saya ini pernah dapat dikasih itu dia ada plastik di dalam manual book itu. Pak ini apa titik ini? Karena iya mas timbang hilang sih ngono. Mesti kalau di parkiran hilang. Oke ya, ini untuk bagasi. Ini untuk grill tambahan apabila kalian pengen ganti grill yang ala-ala racing, ala-ala Mugen. Nah, ini audio tambahan kalau kalian suka audio. Nah, ini kalau audio tambahan begini sih enak, suaranya blang-blang, asik juga didengarkan. Cuma saya nggak suka karena ini akan memakan keistimewaan daripada Jazz ini tersebut. Jazz ini punya keistimewaan dari sisi bagasinya. Mobil ini kan kecil, tapi dalamnya luas banget. Jadi mobilnya ini seperti mobil yang bisa seperti ini kayak Karimun kotak sama Jazz. Kayaknya sih gitu. Mobilnya kecil, mungil, tapi dalamnya luas banget. Jadi gini caranya itu dari jok itu tak praktekkan ya. Tak praktekkan yang sebelah kanan aja. Yang kiri nanti bisa dipraktekkan juga. Ini diambil dulu, ini diambil. Setelah itu diambil dicukit gini, terus ditidurkan. Ini dia, kalau ini ditidurkan juga. Ini kalau kalian kasih semacam spon 5 cm, kalian taruh di sini. Buatkan spon paling beli suruh buatkan tukang bursa kasur itu paling berapa sih ongkosnya, paling ya hanya ratusan ribu. Itu bisa jadi tempat tidur anak-anak yang nyaman. Nah, gitu kalau kalian punya anak-anak. Jadi it's okay. Yang bisa begini untuk mobil kecil kayaknya Jazz sama si Karimun. Jadi lipatnya gini. Karimun yang kotak, bukan yang wagon. Kalau yang wagon beda itu, enggak begitu ya. Jadi ini adalah keistimewaan daripada si Jazz. Oke. Kemudian itu dari sisi bagasi. Oke ya, dari sisi bagasi istimewanya itu yang tidak dimiliki dari produk lain. Untuk yang mobil sekarang seperti Honda HR-V juga begitu. Nah, saya nggak mau bahas ke mobil yang besar-besar seperti Pajero atau apa, kan juga bisa begitu, tapi kan itu mobil besar. Ini yang saya bahas mobil kecil.
Kalau Jazz itu kalau tidak di-upgrade pelek kayaknya juga kurang ganteng memang. Kalau ini peleknya celong belang, jadi yang belakang lebih keluar istilahnya gitu, namanya pelek celong belang. Untuk rem, ia sudah ABS dan komplit, dan remnya depan belakang memang dia sudah disc brake. Nah, gitu ya. Jadi yang dari sisi kelemahan bodi tadi itu, nah teman-teman kalau beli mobil beginian juga, kalau kalian orang perfeksionis juga harus diperhatikan betul, karena mobil seperti ini riwayatnya dipakai anak-anak muda lah. Anak-anak muda itu ada beberapa tipe. Ada yang anak suka ngerawat mobil bersih, orisinilan, ada yang beraliran klasik, ada yang beraliran racing-racingan. Jadi kalau beraliran racing-racingan itu berarti mesin sembarang kaki-kaki diprotoli, pokoknya diganti ngono-ngono lah, dimodifikasi. Ada yang beraliran apa ya, ngerubah modifikasi interior itu gak karu-karuan malah. Jadi saya sering lihat Jazz itu nggak karu-karuan mobilnya, kondisinya maksud saya. Jadi nggak, kanggone aku nggak masuk karena saya nggak sesuai selera dengan dia gitu loh. Jarang yang masih orisinilan. Saya juga beberapa kali beli mobil seperti ini dari orang tua, bapak-bapak itu bilangnya saya pakai sendiri mas, tapi mobil kok modifan mesin ini sembarang kalir. Ternyata bapak-bapak itu yang punya, tapi yang pakai anaknya. Nah itu kan ya sama aja. Oke ya, sampai sini ini sekarang untuk masalah interior. Dari sisi door trim, autonya ada di sini, dan sering juga Jazz ini window locknya ini juga macet. Kalau window lock saklar ini macet, ini belikan aja, ini murah, satu set itu sama dengan punyanya CR-V Gen 2 ini sama, sekitar 300.000. Kalau jadi jangan diganti yang universalan, nanti jelek. Kemudian door trim ini karena sudah mobil ini yang tipe top grade tertinggi dan last edition. Loh, ini door trim bagus banget. Sama lihat joknya, joknya kan sudah kulit dan sebagainya, itu cakep banget untuk jok. Nah ini yang menang, yang kalah biasanya dari sisi setir. Ini untuk setir ini sudah ditambahi red trim ya. Ini dalamnya sini dia bintik-bintik begini. Nah ini sudah di red trim, tapi ya cakep red trimnya, dia kulitnya kulit berkualitas. Ini yang menang, dia ada kolong bawah. Jadi di bawah ini ada kolong, ini bisa nyimpan HP, dompet dan kawan rokok dan kawan-kawan, termasuk yang kiri juga ada. Nah itu untuk si sistem bawahnya. Nah ini untuk tombol retract, electric mirror dan sebagainya ada. Oke ya, ini saya jelaskan untuk masalah SRS airbag. Ini juga banyak yang sudah nyala, termasuk punya saya ini juga sudah nyala. Itu bukan faktor nabrak kecelakaan, tapi karena memang mobil ini safety. Jadi jujur dia sudah apa namanya, kadaluarsa. Nah, jadi dia jujur. Kemudian hati-hati kalau klaksonnya nggak bisa. Nah ini kan klaksonnya bisa. Kalau klaksonnya nggak bisa, hati-hati, karena pembenahan untuk klakson aja itu kalau dari tombol sini nggak bisa memakan uang 1 juta lebih. Karena di dalam klakson ini kabelnya kayak obat nyamuk, itu gandeng sama kabelnya 7 speed mode atau Tiptronic. Mobil ini ada Tiptronicnya. Dan menurut saya di tahun 2000-an itu yang punya Tiptronic mendahului itu produknya Honda. Dan Honda itu lebih canggih daripada teman-temannya untuk dari sisi kecanggihan transmisi, yaitu dia sudah 7 speed. Jadi di zaman ini, di zaman tahun 2000-an itu yang sudah 7 percepatan itu mobil ini. Ini mobil kecil, hanya 1500 cc, dia punya 7 gigi percepatan maju, 1 atret, berarti 8 percepatan. Kayaknya sih yang lainnya belum. Oke, sekarang kita bahas mesin. Kalian harus cek nabrak apa enggak, karena Honda Jazz yang tahun awal, generasi awal ini saya lihat itu di mana-mana di pasar. Jadi saya ngecek barang 10 unit gitu yang sudah pernah nabrak, itu mungkin bisa separuhnya. Nah, saya lihat. Tapi ya ada yang parah, ada yang sedang. Nah, itu saya lihat di pasar-pasar itu. Saya kan sering dapat pesanan, nyarikan ini, nyarikan, tak lihat, aduh gak masuk ya, gitu sering. Tapi ya sama, selalu iklannya bilang istimewa. Tak cek ya ngono kuwi lah. Tapi saya nggak pernah marah ya orang ya, teman tak ingatkan sing jujur mas aku. Yang orang jualan itu yang penting sama-sama tahu, yang beli, yang datang ke orang penjual begitu juga kok sama, gininya dikit. Nah, kalau gininya banyak kan beli baru berapa sekarang, baru 400 tuh berapa, hampir 400 juta ya, 350 atau berapa. Nah, kalau gininya banyak kan beli baru. Nah, karena gininya dikit kurang ya belinya second yang sudah tahunnya lama. Tapi alangkah baiknya kalau kita dalam jual beli itu saling tahu. Kalau orang saling tahu itu
Ini prinsip saya. Kalau orang sudah saling tahu kondisinya elek, ya wis ta, wong padha geleme. Wong iku padha sadare, padha bekase, dan saling sadar juga. Uangnya juga nggak ada. Nah, nek jere Mbah apa ke? Mbah iki biyen niku rego nggo rupa ngono lho. Jadi uang sekitar mobil ini harganya antara 70 hingga 100 juta sekarang. Uang segitu apakah besar? Besar. Uang 70 ke 100 juta itu besar bagi yang tidak punya. Bagi yang sudah punya itu ya juga besar karena punyanya hanya itu. Nah, bagi yang uangnya MM-an, opo kuwi? Recehan. Nah, itu makanya apa ya urip iku kudu ditepakne posisine ndek endi. Nah, ini sedikit clue. Nah, sekarang kita bahas mesin. Mesin mobil ini kuat, bandel, punyanya Jazz itu. Pertama yang kadang-kadang rusak itu biasanya dari sensor area sini, ya sama seperti mobil yang lain, yaitu dari sensor area ISC, area kestabilan masalah gas, itu yang pertama. Nah, kemudian biasanya cuma sih kadang hanya kotor, dan gasnya ini aman, dia masih tidak pakai body throttle, dia body throttle masih pakai seling. Oke, terus kemudian dari sisi mesin ini baik. Kalau mobil ini hati-hati juga kalian, karena speedometer itu tidak ada panel indikator overheat, panel indikator suhu temperatur mesin. Dia hanya ketip aja, jadi hanya lampu. Jadi kalau lampu hijau itu gambar cemoro, itu kalau lampu hijau atau biru itu dia dingin. Kalau ketip-ketip merah itu dia sudah mulai overheat. Kalau merahnya tidak mau mati itu sudah full overheat. Hanya itu aja tandanya ya. Jadi kalau kita nyetir Jazz itu sering-sering lirik speedometer, karena kalau sampai bendera merah itu tidak mati, kalian masih jalan, itu waktunya hanya menit, hanya sekian menit ambiar ini silinder kop mesin. Nah, kalau ambiar gimana? Kalian kan beli silinder kop, paling enggak kan masih beli silinder kopnya aja masih 5-6 juta, belum yang lain-lain. Berarti kan 8 juta masuk itu kalau silinder kopmu molet. Terus silinder kop molet itu bisa disekrap mas, bisa, tapi nanti dampaknya mobilnya sering panas lagi. Jadi ibaratnya kalau kalian jalan itu digeber sekian nggak panas, kalau silinder kopnya sudah skrapan lebih cepat panas gitu. Jadi ada sebab akibat. Oke ya, untuk matic seperti biasa kita cek ulinya dan cek ulinya dan cek jalan. Nah ini kan uli mesin. Kalau uli maticnya sticknya di sini. Ini stick uli mesin, ini stick uli matic. Jadi juga harus dicium, Kalau baunya masih adiktif uli berarti it's okay. Nah, Matic Jazz ini di tahun segini juga sudah banyak banget yang sudah mulai batuk, tapi murah. Perbaikannya nggak mahal. Dan dia masih pakai sistem solenoid. Solenoidnya ada di sini, solenoidnya ada di atas. Kalau teman-teman penggantian pas di bawah kaki ini sistem solenoidnya. Jadi kalau teman-teman melakukan penggantian solenoid itu juga nggak sulit, tinggal nyopot filter sama ganti itu. Ini mobil ini ganti solenoid matic sama bongkar radiator, ini sulitan bongkar radiator. Nah, ini kalau sampai, jadi gini, kalau beli memang kan saya selalu menyarankan untuk disogok radiator. Ini kemarin sudah saya lakukan penyogokan radiator, karena kalau saya yang nyogok kalian itu nanti saya ngesak nih, kok biasanya habisnya banyak. Kenapa? Nyogok radiator mobil ini tuh ngelepas bumper, lampu ini, jadi depan itu berul. Radiatornya karena nyelempet di bawah, jadi depan ini kayak brul, kayak orang mau turunkan mesin itu. Nah itu untuk bongkar pasang radiatornya aja itu kalau tukang satu itu hampir sehari. Nah belum nyogok ya, makanya kalau kalian yang nyogok kan habisnya nanti banyak. Nanti kemarin sudah saya cogokkan. Ya itu bagian daripada pelayanan gitu loh ya. Makanya teman-teman percaya pada Atma Jaya itu, ya hal-hal kayak gitu sudah kita prepare dulu selama kita bisa. Nah, kalau belum kita prepare pasti kita sampaikan, memang Pak disogok radiatornya. Nah, untuk pengecekan timing belt pasti seperti mobil biasa, ban kipas juga seperti mobil yang lain. Nah, oke, kemudian untuk aki dia ukurannya memang kecil, ini terlalu kecil, seharusnya bisa lebih besar lagi, dia bisa 55 ampere, kalau ini 40 ampere. Nah, bisa lebih besar lagi sedikit. Nah, tapi tidak apa-apa, aki segini juga sudah kuat untuk mengangkat dinamo starternya. Dan karena dinamo starternya juga ringan, dinamo starter mobil Honda Jazz ini sudah sistem reduksi, jadi ringan. Nah, kemudian hati-hati di belakang itu ada namanya katalis. Nah ini banyak jumpa juga saya di belakang itu. Jadi di bawah manipul knalpot
itu ada namanya katalis. Katalis itu sudah banyak yang hilang. Nah, kenapa? Dijual oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Saya pernah lihat beberapa kali lihat juga katalisnya hilang. Nah, untuk apa katalis itu saya juga tidak tahu, tapi saya pernah jumpa itu beberapa hilang katalisnya. Nah, wallahu alam, saya nggak mau masuk ke situ. Kemudian ini ada namanya, kemarin saya lihat sudah agak bocor. Ini namanya bypass ya, pipa bypass ini penting juga. Ini sepele, ini pipa bypass air ya itu ya Kak ya. Itu pipa bypass air radiator, nah, termasuk sistem cooling. Itu untuk tahun segini ataupun yang setelah ini sudah banyak yang kropos. Itu harganya murah, sekitar nggak sampai 200.000, tapi kalau terjadi itu kropos, bocornya 1 jarum aja, itu bisa membuat mobil ini overheat. Hanya 1 jarum bocornya. Makanya kalau ini kan sudah gantian baru, kalau teman-teman dapat yang belum baru diganti aja. Jadi intinya mobil itu, kemarin banyak yang tanya saya ya, sering orang WA saya itu, Mas mobil ini, mobil itu, membanding-bandingkan. Terus jawab tanyaannya satu, apakah aman untuk dipakai luar kota? Jawabannya terserah kamu. Jadi ini kendaraan itu adalah benda mati yang mana ini tergantung kita dalam merawatnya. Merek apapun kalau kamu nggak ngerawat, kamu nggak prepare, jebol di jalan. Nah, beli baru nggak prepare, tapi harganya juga 400 juta kan untuk mobil sekelas begini barunya, mendekati 400 juta. Tapi sama aja, dipakai 5 tahun harus di prepare. Ibu saya kan pakai HRV yang merah itu, sampean tahu. Itu kan usianya sekarang sudah 5 tahun. Kemarin selang ban kipas, bypass kayak gitu, semua tak ganti. Nah, itu namanya prepare. Padahal mobilnya baru kilometer 50.000 dan hampir jarang kepakai, namanya cuma dipakai antar ibu saya, itu paling dipakai ngantar anak saya. Paling ngantar ke beli jajan, ke pasar, ke sekolah, ngaji dan sebagainya kayak gitu. Itu juga tak prepare. Kenapa? Saya nggak mau sampai ibu saya itu di jalan nanti panas mobilnya karena itu. Nah, saya ganti semua kemarin ya habis sekitar 5 jutaan. Tapi kan tenang, nanti itu 5 tahun ke depan lagi baru saya melakukan peremajaan lagi. Klaker-klaker roda itu rusak nggak rusak tak ganti. Rusak nggak rusak tak ganti. Karena apa? Kalau teman-teman pakai mobil, klaker roda itu kalah. Klaker roda itu harganya sekitar 350.000. Kalau kalah, klakernya kalah satu, itu satu, bunyi gruk-gruk pasti ya bunyi. Tapi dampaknya lagi juga mobil miring, kemudian ban itu habis makan sebelah. Itu kan kerugian sebetulnya. Jadi hal-hal kayak gitu, kalau kalian beli mobil jangan enak-enakan. Beli mobil itu buat masalah baru. Kalian harus menghadapi perawatan, menghadapi pajak, menghadapi resiko. Di jalan itu juga ada resiko kesenggol. Nah, mau enak, tinggal buka aplikasi, naik taksi online. Itu nggak mikir. Jadi gitu untuk para customer saya yang sering tanya saya, ini tak jawab. Saya juga capek jawabnya by WA, itu ratusan yang masuk WA. Saya kalau balas satu persatu ya bingung juga. Tangan saya ini, jari saya cuma 2. Jadi mobil ini apakah bisa dipakai untuk luar kota dan aman, Mas? Semuanya bisa. Terserah kamu, mbok rawat pura kendaraanmu. Jadi kayak rem itu juga dicek sil-silnya. Kalau mobil mau dipakai jalan uli dicek, kayak apa ini namanya, master rem itu dilirik. Kalau mobilmu parkir berapa hari pelekmu basah, itu berarti master remmu bocor. Jangan nunggu ngeblong di jalan baru bengok-bengok telepon towing, telepon bingkil. Sudah bocor itu sudah tahu basah, yang diperbaiki. Ini clue-nya untuk teman-teman. Oke, kembali lagi ke topik masalah ini. Sekarang kita coba jalan karena sudah panjang videonya tadi. Sekarang kita coba jalan. Kita coba Jazz ini berarti gini ya, D petermisnya ada S ada L. Nah, sekarang kita harus pertama itu kan nyoba klakson. Nah, oke. Setelah itu nyoba namanya 7 speed mode. Ini tombolnya 7 speed mode, ini ditekan, tek, di speedometer akan keluar dia namanya mode manual. Terus ini tekan, ini M-nya keluar. Jadi ini plus, ini bukan audio switch steering, ini merupakan transmisi ya. Nah, jadi harus dipastikan ini masih bisa berfungsi dengan
baik. Nah, audio switch steering. Kemudian AC-nya ini juga biasa aja, tapi dia bisa panas dingin. Tapi kebanyakan juga heaternya juga sudah pada mati, jadi tinggal AC dingin aja. Tapi ya no problem juga. Mungkin kita AC itu di Indonesia butuh heater itu hanya 10% lah. Ya, kebutuhan kita 90% ya audio AC dingin gitu loh. Ini dashboard. Ini lengkap semuanya ada. Kalau tips standarnya itu di sini biasanya ada namanya changer, tapi ya sudah nggak usum lah itu. Ini asik teman-teman, handrem kayak gini semua, konsol-konsol di bawah ini dia asik semua, transmisi. Ini kegunaannya untuk ketika kamu parkir paralel ya di mall-mall kayak gitu. Oke. Semuanya dalam keadaan gini. Ini bisa dipakai tempat apa-apa, dan di bawah ini keset dia ada kayak semacam karet-karetnya gitu. Joknya sudah diganti begini, enak banget. Nah, untuk Jazz ini pertama kita menang dashboardnya ini menurut saya relatif rendah dan relatif lapang. Dashboard ini lapang banget, dan mesin itu kan cenderung masuk ke dalam bawah dashboard. Jadi Jazz RS Honda Freed itu desainnya begitu, dan ngomong dari sisi desain ini timeless ya. Nah, terus kemudian di gigi D itu kadang di RPM rendah itu dia ada kayak getar-getarnya masuk ke dalam mobil, itu pasti biasanya sering ada. Terus saya banyak lihat Jazz itu di mesinnya itu ada bunyi kericik itu namanya dari itu loh, dari laker-laker, jadi bearing-bearing itu banyak sudah haus itu kan, karena pemiliknya juga tadi saya bilang nggak ngerawat. Nah, ini saya lihat di mana-mana ya gitu. Suara ban kipas bunyi kericik, bahkan sampai terdengar dari kabin ini bunyi kericik kalau AC dihidupkan kayak gitu. Nah, teman-teman, overall dari Honda Jazz ini overall semuanya apa ya? Oh, ini spionnya bisa ngelipat. Overall it's okay, dari sisi naikan, sisi purna jual itu juga bagus banget. Yang saya nggak suka itu harganya juga relatif mahal daripada yang lain untuk sekelasnya ya. Jadi sekelas tahun ini dan yang lain tuh relatif lebih mahal. Termasuk sampai Jazz RS itu juga mahal. Saya lihat ini harga tahun 2023 ini untuk Jazz RS 2012 itu juga masih 150 jutaan. Nah, padahal kalau kita belikan yang lain, misal Grand Avega atau dan sebagainya, itu kan dengan spek yang mirip juga hanya 100 mungkin. Jadi untuk yang mobil beginian juga ini kan 2008 ya, 2007 2008 itu juga harganya masih kepala 9 ya. Bahkan kalau kita lihat di marketplace dengan barang kondisi seperti ini, bahkan beberapa juga lebih jelek daripada ini, itu juga harganya mendekati angka 100. Setelah pandemi ini harga kendaraan saya lihat juga cukup bagus ya, termasuk Jazz ini juga yang paling timeless dari sisi itu. Setir ini jarang sih ada laporan masalah untuk power steering ya, paling ngembes, ada bocor-bocor dikit kayak gitu. Untuk overall yang lain silahkan teman-teman nanti tulis sendiri di kolom komentar, mungkin ada yang kurang-kurang dari saya. Oke, demikian, terima kasih, mudah-mudahan video ini bermanfaat. Jangan lupa dijaga kerukunan bersama semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.